Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, kira-kira bagaimana ke depannya untuk market ya. Karena memang kita bisa lihat untuk hari ini market mulai mengalami dump, bukan mulai mengalami tapi sebenarnya sudah mengalami ya. Karena ini penurunannya cukup dalam. Bitcoin kita lihat ke level 21.300 turun sekitar 8,7%. Jadi ini dalam melebihi sebenarnya ekspektasi yang kita sempat bahas ya, bahwa market kripto ada potensi koreksi. Tapi memang sudah sempat kita warning juga, sempat kita ingatkan juga ya, dan memang terjadi. Kita akan lihat selanjutnya bagaimana, kira-kira level supportnya bagaimana, dan secara strategi kapan sebaiknya kita mulai membeli juga. Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas hal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan bahas tentang dump market crypto kali ini ya. Dimana untuk hari ini kita bisa lihat overall market crypto turun sekitar 7,5% ya. 7,5%. Bitcoin turun lebih besar 8,7%. Ethereum turun 9%. BNB sebenarnya bisa dibilang relatif altcoin yang cukup kuat sebenarnya selama bear market ini, cukup stabil. Nanti mungkin kita akan bahas BNB di lain waktu. Ini turun sekitar 6,7% ya. Tapi rata-rata mungkin banyak yang turun belasan persen juga untuk altcoin. Kalau kita lihat di sini rata-rata merah ya. Kita di sini ini hanya stable coin yang relatif lebih stabil. Secara 24 jam terakhir kita bisa lihat di sini mulai dari Filecoin, Flow, GMT, ada Zcash, Apecoin, Ethereum Classic, Rune, rata-rata mengalami penurunan 13-14% gitu ya. Jadi memang cukup dalam ya penurunan kali ini ya, bisa bilang down juga. Secara fear and greed kita di level 33, jadi market fearful, dan mungkin dengan ada penurunan ini akan lebih fear lagi sih saya rasa ya untuk mungkin esok hari. Kalau kita lihat juga untuk di sini, nah ini ada data dari Watcher Guru di mana dia membahas 605 ya juta dolar has been liquidated from the cryptocurrency market in the past 24 hour. Jadi selama 24 jam banyak yang terkena likuidasi karena volatilitas yang besar di market selama seperti hal yang kita rasakan ya, penurunan besar ini banyak yang mengalami likuidasi. Kita bisa lihat dari sini data dari CoinGlass selama 24 jam terakhir di sini ya, kita bisa lihat 601 juta dolar ya. 12 jam terakhir 416. Jadi hampir mayoritasnya sebenarnya dalam 12 jam terakhir ya. Kalau kita lihat sekarang bagaimana secara sentimen market ya. Di sini kita buka yang namanya long short ratio. Jadi kita lihat lebih banyak orang yang long. Long ini artinya ya beli di bawah, jual di atas, seperti kalau teman-teman beli aset kripto seperti biasa. Kalau short ini lebih ke arah potensi dimana kalau misalnya aset tersebut mengalami penurunan gitu. Jadi berbeda. Kalau kita lihat secara period, misalnya kita dari 12 jam terakhir di sini, kita bisa perhatikan mayoritas lebih ke arah short ya, atau bisa dibilang mayoritas lebih melihat mungkin ada potensi Bitcoin mengalami penurunan tambahan gitu ya. Kan di sini kita lihat 52%, 51% di sini ya. Ini pun data diambil dari exchange besar ya, dari Kraken, Huobi, Bybit, DYDX, Bitfinex, FTX, OKX Exchange, Binance ya. Kisaran mayoritasnya ini lebih ke arah short ya. Dalam 24 jam terakhir bisa dibilang juga hampir sama, lebih besar yang short. Nah, kita lanjut lagi untuk beberapa berita berikutnya. Nah ya, kita bisa lihat dari sini juga ini memvalidasi dari TED Talks Macro, di mana dia membahas short interest ya, orang-orang yang mulai shorting ya, artinya mereka bisa dibilang profit ketika aset tersebut turun gitu ya. Short interest starting to build at the lows after a 7% down move. Jadi pada saat Bitcoin mulai koreksi, ini lebih banyak orang yang melihat, wah sepertinya ada kemungkinan Bitcoin akan turun lagi nih gitu ya. Dan ini secara open interest juga mulai mengalami kenaikan. Lalu kita lihat juga dari sini lebih banyak orang yang mengalami short. Selanjutnya ada apa sebenarnya di dalam Bitcoin ya? Sebenarnya secara berita spesifik tidak terlalu ada gitu ya tentang penurunan kali ini, tapi memang secara teknikal saja, dan memang Bitcoin ini sudah mengalami rally, bukan Bitcoin tapi lebih ke arah market crypto juga ya, selama beberapa hari terakhir juga yang kita bisa rasakan, mungkin beberapa minggu terakhir. Tapi bisa kita lihat sebenarnya dengan harga Bitcoin di level 20 ribuan, 23, 24, tetap bisa dibilang miner Bitcoin atau penambang Bitcoin ini masih
ada selling pressure ya, mereka masih menjual Bitcoin ya, karena untuk mining Bitcoin untuk saat ini tidak murah juga gitu ya. Jadi mereka harus cover expense biaya listrik dan lain-lainnya gitu ya untuk mining. Jadi ini salah satu mungkin alasan ya, karena adanya selling pressure juga daripada penambang Bitcoin. Kita lihat juga dari sini, ini berita tidak terlalu related dengan berita koreksi Bitcoin. Ini lebih ke arah untuk Huobi Exchange ya. Di sini Huobi punya stablecoin HUSD, HSDPEG. Jadi ini mulai mengalami penurunan dari $1. Seharusnya kan kalau misalnya namanya stablecoin, dia cukup stabil gitu ya, $1, dan ini sempat di-peg ke $0.85 dan menimbulkan panik. Ya biasanya kalau stablecoin mulai turun, kita kalau lihat dari 7 hari terakhir di sini ya, dari $1 di sini cukup bertahan, terus tiba-tiba mengalami penurunan. Nah ini membuat orang sedikit panik. Tapi yang bagusnya adalah di sini mereka bisa bertahan lagi ya. Untuk saat ini sekarang berada di level 0,9958. Jadi cukup relatif stabil. Walaupun sebenarnya HUSD ini nggak terlalu besar sih ya, dia ranking 234, jadi tidak terlalu signifikan seperti USD yang sempat dulu crash juga, Luna USD ya. Dan ya kita lihat kalau untuk stablecoin sebenarnya ya lebih prefer di USDT, USDC ataupun BUSD. Ini sebenarnya 3 yang besar sih. Ya, mungkin bisa didiversifikasi masing-masing. Jadi kalau misalnya salah satu ada problem ya teman-teman nggak hilang semuanya gitu ya. Ini hanya untuk menjaga aja, lebih berhati-hati. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto ya. Sekarang kita masuk ke analisa technical ya. Mungkin yang ditunggu-tunggu bagaimana nih kira-kira untuk selanjutnya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Secara 4 jam, kita katakan 4 jam. Ini sebenarnya masih masuk ke dalam skenario yang kita buat di video terakhir ya. Di video terakhir kita sempat bahas Bitcoin mungkin ada relatif bisa mulai menanjak sedikit ya, lalu akan terjadi mulai rejection ke bawah gitu ya. Ada 2 kemungkinan di sekitar level 23.600 atau 23.800-an ya. Dan sepertinya Bitcoin ini memang lebih memilih skenario yang pertama gitu, jadi yang nggak terlalu naik. Kalau kita dilihat dulu di sini bagian ini, jadi lebih kelihatan jelas ya, ini penurunan Bitcoin. Ini sempat dia naik ke area 23.000 pas ya, 23.600, bener 23.600. Sebenarnya sedikit tipis ya, karena target kita di sini mungkin sekitar level 23.630 atau 650 dan nggak berhasil. Lalu ini Bitcoin mengalami koreksi, dan memang koreksinya ini cukup dalam juga gitu ya, karena sebenarnya ada beberapa support yang bisa menahan Bitcoin, tapi ternyata penurunannya ini cukup dalam ya. Di sini kita exit dulu. Nah, bisa kelihatan sebenarnya support Bitcoin di sini ada di level 22.700 ya. Ini yang bisa menahan Bitcoin, tapi ternyata tidak terlalu menahan dan Bitcoin terus ke bawah. Dan rata-rata memang seperti ini. Pada saat market mulai naik, build atau untuk membuat market naik itu sedikit susah ya. Ini kita lihat market structure-nya buat untuk Bitcoin mulai mengalami kenaikan ke level 25.000. Butuh proses lah bisa dibilang. Tapi ketika turun, langsung turun ya, cepat sekali. Dan ini dua ekspektasi juga untuk Bitcoin turun. Nextnya bahkan dia menembus level support di sekitar level 21.500 juga di level ini sekarang, karena berada di level 21.300. Nah, nextnya bagaimana? Kita akan melihat salah satu grafik lagi biar untuk teman-teman perhatikan. Nah ya, ini grafik di KuCoin ya, yang sempat kita bahas. Ini tentang grafik Bitcoin punya rising wedge pattern-nya di sini, di mana dia breakdown. Kita lihat dulu, kita punya analisa di sini. Nah, ini kelihatan ya, karena target awal kita itu mungkin Bitcoin mulai ada sedikit perlawanan di area level supportnya dia. Karena di sini kita bisa lihat, di sini bisa bilang cukup kuat gitu ya, level support dan resistance di area kisaran level 22.400-an. Ya, ini target bisa dibilang target pertama kita untuk koreksi. Untuk mungkin Bitcoin akan sedikit bounce, tapi target pertama pun langsung mengalami penurunan lebih dalam lagi. Nextnya bagaimana? Untuk saat ini kalau saya lihat sebenarnya Bitcoin ini nggak terlalu berada di dalam level support yang cukup kuat gitu ya. Mungkin next supportnya bisa berada di dalam kisaran level 20.800-an sih saya rasa ya. Ini low sebelumnya, dan harus diperhatikan sebenarnya salah satu poin penting.
yang kita bahas kemarin, bahwa Bitcoin dengan penurunan seperti ini dia sudah lose structure marketnya dia gitu ya, market structure-nya, dimana membentuk lower low ya. Ini yang penting, bahwa sebelumnya Bitcoin bentuk low di sini, atau mungkin teman-teman bisa lihat low di sini di sekitar level 22.700-an ya, dan ini Bitcoin turun di bawah sekarang di level 21.300. Jadi bisa dibilang sekarang mulai melemah gitu ya, penguatan untuk Bitcoin mulai naik lagi, melemah. Kalau misalnya Bitcoin naik pun saya rasa naiknya nggak akan naik ke atas lagi ke level 24.000 dalam waktu yang singkat, mungkin lebih ke arah rally sedikit ya, lalu mengalami penurunan tambahan lagi. Untuk sekarang lebih baik wait and see ya, itu lebih tepat. Tapi mungkin bisa melihat beberapa level berikut ini. Yang pertama level 20.800, karena ini adalah level supportnya. Untuk saat ini di level 20.300 kita bisa bilang sebenarnya ini juga menjadi level supportnya dia, tapi ini mungkin minor saja ya, karena kalau teman kita ambil garis misalnya di sini ya, ini kelihatan bahwa ya Bitcoin sempat bounce beberapa kali di sini ya. Di sini sempat ada resistance, lalu ya di sini juga sempat menjadi ada level resistance juga itu. Jadi di level 21.300 sebenarnya bisa dikatakan level supportnya untuk saat ini. Tapi kalau saya rasa akan ada penurunan dulu sih ya, mungkin Bitcoin bisa ke level 20.800-an. Jadi itu ya. Di lain sisi sebenarnya salah satu yang menarik juga, ini grafik yang baru. Nah ini grafiknya ini ya. Nah ini menjadi perdebatan juga, karena kalau kita lihat secara one day ya, ini cukup menarik. Ini Bitcoin seperti membuat pattern apa yang namanya pattern bear flag. Ini saya dilihat dulu ya. Nih ya, teman-teman bisa anggap sebenarnya kita ini di dalam parallel channel ya, di dalam channel Bitcoin ya. Kita di bawah testing 2 kali, lalu di sini testing berkali-kali gitu ya. Untuk di bagian topnya sedikit sempat overstretch beberapa kali seperti di sini, lalu di sini sedikit overstretch juga, tapi kita kenaikannya sebenarnya berada di dalam channel tersebut. Ya, untuk saat ini bagaimana? Untuk saat ini kalau kita perhatikan sebenarnya kita berada di dalam channel yang sama gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan untuk posisi kita ya, nah di sini ya, ini sebenarnya kita lagi berada di dalam level supportnya juga gitu. Kalau kita lihat ambil dari bottomnya dia di paling bawah ke sekarang, kita juga berada di dalam level bottomnya. Jadi makanya kita bisa lihat Bitcoin ini kalau kita lihat zoom ke time frame 1 jam, ini lagi mencoba konsolidasi di area ini gitu ya, konsolidasi di area ini, karena ini adalah area level, bisa dibilang level supportnya lah gitu ya. Kalau Bitcoin ternyata turun lagi ya, artinya ini bener ya, dia udah breakdown gitu ya. Next target mungkin di kisaran level 20.800-an, dan sedikit concerning juga gitu ya, sedikit concerning. Kenapa? Karena kalau misalnya dia mulai turun lagi di sini secara time frame one day-nya, ini membentuk pattern yang namanya bear flag gitu ya. Bear flag itu seperti apa? Bear flag itu seperti ini. Ya kita bisa lihat dari sini. Jadi dia turun ya, lalu dia bisa dibilang mulai menanjak sedikit, membentuk parallel channel yang kita bahas gitu ya, lalu mengalami penurunan lanjutan lagi gitu. Artinya kalau terjadi pattern ini, level 17.000 yang sebelumnya menjadi bottomnya Bitcoin ya, ini bisa turun lebih dalam lagi gitu ya. Secara target ya, kita estimasi saja sedikit. Kita misalnya ambil dari sini ke bawah gitu ya, kita ambil lalu kita copy. Misalnya pada saat dia mengalami breakdown dari sini, secara target ya mungkin ini berada di kisaran level 14.200 kalau memang bear flag ini terjadi untuk Bitcoin ya. Jadi ini menjadi salah satu concern yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi itu dulu mungkin ya untuk update analisa Bitcoin terbaru sehabis dia mengalami penurunan ini. Kira-kira bagaimana sudah kita jelaskan, termasuk juga berita-berita terbaru juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.